Mademoiselle Paris. All the girls get such a kick from her, learn each cute little trick from her. In their hearts, they would all like to be Mademoiselle Paris. Light heart, dancing free. She's the spirit of spring in Paris. Elle danse toute la belle, pour faire un bel Mademoiselle de Paris, il fait beau et la peau, elle marque d'un cœur à son manteau. Oh là là, ah mais oui, Mademoiselle de Paris. No need to talk. I get the message from your walk. We don't need conversation. Got the language of love. That certain smile, that knowing look. Oh, I can read you like the book. Skip the long recitation. Take the language of love. Why must we chat? Pourquoi parler? On ne sait plus quoi. There's not a word we need to say. Let these features destroy it. Let's relax and enjoy. Jersey City, LA, seems the whole population speaks the language of love. Goes on to dissertation. Oh, I've heard the I line. need my education. When I'm gazing in your eyes, Oh, it's an explanation with the moon of love. Got love, 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 love. That's the language. Mama said he's getting the language of love. 1, 2, 3, 4, ça c'est l'amour. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di mata kuliah analisis laporan keuangan di pertemuan terakhir kita di pertemuan 14. Sebentar lagi kita akan mengikuti ujian. Mati di main. Itu enggak. Sebentar ya. Oke, ini pertemuan terakhir kita. Mungkin yang lain suaranya dimatikan dulu, di mute dulu. Ini pertemuan terakhir kita ya. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Sekarang ada 40 sebentar. Berapa orang? Oh, 47 peserta ya. Ini berarti alhamdulillah kita semua di sini sehat walafiat, ya kan? Tidak kena penyakit, ya, tidak kena COVID, ya. Untuk di awal boleh ditunjukkan dulu videonya semua. Ya, saya mau memastikan Anda semua sehat-sehat saja ya, masih punya kepala. Ya. Alhamdulillah di sini semua masih punya kepala.
Sepertinya sih udah mandi. Oke. Belum Pak, belum. Ini ada yang belum mandi? Waduh. Belum Ada, Pak. Pak. Ini ada. Kepala keluarga udah Pak. Udah. Kok bisa belum mandi itu gimana? Pulang magang Pak. Banyak kerjaan, Pak, di rumah, Pak. Masya Allah. Itu pasti suaminya 1, anak 5. Mati air Pak. Air nggak pernah mati ya. Manusia yang mati. Oke, kok masih belum hidup sih videonya? Hidupin dulu dong videonya. Hidupin dulu videonya. Oke, sudah. Belum hidup nih videonya nih. Masih banyak yang belum hidup. Tolong videonya hidupin dulu. Fatimah, kenapa kamu? Fatimah Zahra, kenapa? Nggak apa-apa Pak. Kok kayaknya berat banget hidup ini. Gita Marcella, kenapa? Nggak apa-apa ya? Sampai nggak sanggup lagi kepalanya menahan dirinya sendiri. Sehingga harus dibantu tangan. Videonya, tolong videonya, video. Oke. Oh, itu ada Afgan itu. Kayak Afgan ya? Coba lihat WA kalian. Oke. Udah ada mukanya. Oke, silakan mau dihidupin, mau dimatikan boleh videonya. Nggak apa-apa. Tapi saya saran dihidupkan aja. Tapi kalau mengganggu apa namanya? Kalau mengganggu sinyal kalian, ya bolehlah dimatiin ya videonya. Tapi kalau nggak mengganggu, hidupin aja. Ini siapa yang 2 orang? Yang 2 orang siapa? Khairina sama siapa tuh? Sama Ikhwan ya? Khairina sama Ikhwan ya? Bukan. Temennya tadi. Oh, ini saya pikir Afgan ya, rupanya Nabil ya. Oke. Oke, ada 3 hal yang mau saya sampaikan pada malam ini. Yang pertama adalah tentang evaluasi e-learning. Yang kedua itu tentang Oke, saya matikan dulu WA saya yang di laptop. Yang kedua tentang materi e-learning materi ALK-nya. Yang ketiga adalah kisah-kisah ujian. Ya. Mudah-mudahan ntar lagi ujian. Kapan ujiannya kalian? Tanggal 1 bulan 2 Pak, Februari. Oh, oke. Ini tanggal 28. Oh. Berarti minggu depan ya. Oke. Nah, I suggest you to make your view of your video because I record this. And then I will upload it on YouTube.
as your memories, your class memories. I hope you enjoy it when when you see it in YouTube ya. Ada 3 hal. Yang Kapan pertama adalah ngeceknya, Pak? evaluasi e-learning. Nanti saya kasih linknya. Nanti linknya saya kasih untuk kenang-kenangan di kelas ini ya. Jadi kalau mau nampak mukanya lama-lama ya silahkan dihidupin ininya. Ini saya buka aja semua deh biar nanti nampak sendiri mukanya semua ya. Sebentar. Berkaitan dengan pembelajaran online ini, dan kebetulan saya ketua Learning Management System-nya, saya ingin mengevaluasi kegiatan learning ini, terutama pada kalian ya, untuk bahan masukan kampus kita, ya apa itu kritik dan sarannya. Yang pertama, saya meminta dengan segala hormat kepada teman kita, namanya sebentar, Arini Imania. Monggo, silakan Arini Imania. Sebutkan nama, sekarang berada di mana, aslinya di mana, Ya, Pak. dan kritik dan sarannya. Silakan Arini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Arini Imania Batubara, NPM 1705160337. Saya berasal dari Mandailing Natal, tepatnya di Penyambungan di Kecamatan Kota Nopan. Sekarang berada di Medan, di Jalan Ampera 6 nomor 30. Kritik dan saran. Kritiknya ya, untuk Pak. Kenapa? Apa kritiknya? Silakan. Apa kritiknya? Gini Pak, misalnya kan kadang kita lupa gitu Pak, buka e-learning gitu ya kan Pak. Itu nggak bisa rupanya Pak, terhubung ke email kita gitu Pak. Kayak misalkan Classroom itu kan, kalau misalkan tak ada absen gitu, itu langsung ada pemberitahuannya gitu kan Pak. Terus, ada lagi? Itu aja. Itu aja sih Pak. Kadang lupa. Sedikit banget. Lupa. Ya, wajar lah. Yang baru diingat aja lupa, apalagi Iya Pak. kuliahnya. Oke. Iya betul. Apa namanya? Kalau di Classroom lupa tuh bisa lihat email ya. Yang masalahnya begini nih. Kalau kalian cermati di apa namanya, di pembelajaran online itu ya, termasuk di email di learning kalian itu ada butuh bantuan, tapi saya nggak ingat apa di situ ada apa enggak ya. Itu ada cara untuk ngelingkan ke email Anda, ada caranya. Nah, nanti kalau misalnya coba tengok dulu, lihat dulu di apa namanya, video-video bantuan itu, atau dari pusat bantuan yang ada di, kalau kalian buka e-learning kalian tuh ada yang berkedip-kedip di atas kan, betul nggak? Nah itu bisa diklik tuh. Tapi saya nggak ingat ya di situ ada apa enggak tentang itu ya.
Tapi kalau misalnya masih nggak tahu caranya, coba ke LMS, nomor LMS yang pernah saya kasih. Jangan ke saya, tapi ke nomor LMS. Dan hubunginya jangan di jam mata kuliah, tapi di jam kerja ya. Itu dari hari Senin sampai Jumat setengah 8 atau jam 8 ya, sampai jam 16.30 kalau nggak salah saya. Nah, coba ketik aja WA di situ. Kalau nggak dibalas 2 jam, ketik lagi. Nggak dibalas lagi 2 jam, ketik lagi gitu. Ya, di copy aja. Copy paste. Kita nggak mungkin bahas di sini, tapi yang pasti ada caranya untuk melingkan ke email. Ya, ada caranya. Oke. Yang berikutnya, saya mau tanya sama brother Bayu Aga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Agwardana, NPM 1705 16 0246. Untuk kritik dan sarannya, saya lebih ini sih Pak, untuk dari pemberian materi. Itu ini untuk di pembelajaran Bapak aja atau untuk di dosen lain juga Pak? Untuk semua. Untuk semua. Untuk saya, untuk jadi, dosen lain. Itu pemberian materinya itu bagi saya sendiri, bagi saya pribadi itu masih agak kurang jelas. Ada beberapa yang nggak bisa saya pahami gitu Pak. Kecuali emang itu dijadikan tugas. Tapi kalau bisa tuh sebelum diberikan tugas itu dijelaskan dulu gimana cara kerjainnya. Karena ada beberapa dosen juga dia cuma ngasih materi, ngasih tugas, tapi nggak ngejelasin. Dan ketika tugasnya salah, nilainya berkurang. Gitu sih Pak, untuk pembelajaran. Oke, ada lagi? Sama saya setuju sih sama yang sama saudara Arini tadi ya. Saudara Arini. Yang tuh menghubungkan ke biar ada pengingatnya. Karena saya pribadi juga sering lupa Pak untuk absen. Gitu Pak. Ya. Oke, Terima ya. kasih, Pak. Itu aja. Ya, Oke ya. Pak. Nah, ya saya bantu menjelaskan ya. Yang pertama masalah email udah clear ya. Ada kok caranya untuk melingkan ke email Anda. Ya. Kemudian yang masalah itu yang pembelajaran. Nah, memang kalau boleh saya tahu, kalian ini berapa mata kuliah ya? Semester dapat berapa mata kuliah? 5 Pak. Mata kuliah. Kalau di 5 Pak di semester ini. Oke, 5 ya. Kalau 5 yang pakai learning seperti saya berapa? 3 Pak. 4 Pak. 3 Pak. Ada yang 3, ada yang 4. 4 Pak, 4. 3 Pak. 3 Pak. Ya udah malam 3:30 lah ya. Biar enak. Oke lah, yang lain pakai apa caranya? Pakai WA. Di WA aja, Pak. Di WA Pak. WA aja. Terus di WA Pak. WA aja, Pak. Classroom. Yang di WA itu, yang di WA apa? Kalau di WA Cuma ngirim sama ngirim absen materi sama Pak. ngasih materi, Pak. Ada penjelasannya, video atau apa gitu? Nggak ada, Pak. Penjelasan Tidak Pak. ada, Pak. Sama Ada juga Pak dosen yang ada ngasih penjelasan Pak di dalam materinya. Yang di WA ya? Iya Pak. Oke. Semester depan kalian berarti semester 8 Pak. 7 ya? 8, Pak. 8. Oh, Ini kalian 7 8 Pak. ya? 8. Oh iya. Berarti udah skripsi ya?
Semester depan masih dapat mata kuliah nggak? Enggak, Pak. Enggak ada. Udah habis, Pak. Udah habis ya, alhamdulillah lah. Tapi ini untuk penjelasan ya, untuk penjelasan. Yang pertama begini. Oke, yang pertama begini. Kita itu memang akan diwajibkan menggunakan e-learning berbasis Moodle mulai bulan semester depan. Sekarang memang masih ada pilihan, ya, bisa menggunakan Classroom, bisa menggunakan WA. Ada yang dosennya itu rajin banget pakai video conference, ya. Nah, mulai semester depan, insya Allah ketika disetujui rektorat atas pedoman yang dibuat oleh LMS, oleh unit yang saya ketuai ini, nanti mulai semester depan akan diwajibkan menggunakan LMS dengan aplikasi Moodle, ya. Kemudian idealnya ya, ini saya jelasin sambil menjawab semua tadi ya. Idealnya di dalam learning itu agar pembelajarannya efektif itu ada absen, ada materi atau modul, ada link materi seperti video, mungkin artikel, jurnal, ya, yang itu bisa memperkaya hasanah keilmuan mahasiswa. 2 ya. Yang ketiga ada diskusi. Diskusi ini pengganti pengganti atau memaksa siswa untuk membaca atau menonton materi. Ya, makanya di setiap pertemuan saya selalu ada diskusi. Ya, kecuali di pertemuan terakhir. Ya, kemudian yang ke 1, 2, 3, 4 itu ada tugas. Tugas ini berkaitan dengan tugas yang ada yang ada di RPS. Kita pakai KKNI ya. Kurikulumnya KKNI di mana ada 6 tugas. Dalam satu semester itu ada 6 tugas. Oke. Nah, kalau semua dosen memberikan materi, memberikan video materi, ya, apakah itu yang dibuat sendiri atau link dari pihak lain, kemudian memberikan link-link artikel misalnya atau materi-materi pengayaan yang lain, dan disertakan juga penjelasan buku apa yang harus dipakai. Nah, kalau dia sediakan itu, ini bagus nih dosen. Ya. Yang kedua ada diskusinya. Ya. Diskusi ini tujuannya adalah memaksa siswa untuk belajar tentang modul materi yang dipelajari. Dan memang di dalam diskusi sesama Anda tetap bisa mencontek. Ya. Boleh nggak Pak mencontek jawaban dari temannya yang lain? Boleh. Tapi Anda harus mengungkapkannya dengan cara yang berbeda. Paham ya? Jadi yang pertama-tama itulah yang akan saya anggap atau dosen anggap itu sebagai jawaban orisinal. Yang berikutnya, kalau ada yang nyontek jawaban dari teman yang di atas, yang duluan jawab, itu berarti mencontek total. Gitu ya. Jadi yang bawah itu boleh mencontek jawaban yang di atas, Pak, sangat boleh. Ya, walaupun saya lebih menyarankan selain mencontek jawaban temannya, kalian tetap mencari jawaban di tempat lain. Tapi saya kalau masih diskusi, itu jawabannya nggak jauh dari materi yang saya kasih. Nah, itu begitu biasanya. Nah, kemudian tugas. Tugas kadang-kadang tentang materi, kadang-kadang ada yang sedikit pengembangan, ya. Cara ngumpul tugasnya pun agak sedikit kreatif, seperti buat video, ya, dan seterusnya. Pak, bagaimana dengan cara kami memahami materi, gitu ya? Saya kasih ilustrasi begini. Memang dalam pembelajaran e-learning itu
mahasiswa yang diharapkan untuk mandiri mencari jawabannya. Ya, mahasiswa yang diharapkan aktif mencari jawabannya. Dari mana? Dari modul yang dikasih dosen, dari video yang dikasih dosen. Nah, saya dan Anda sebenarnya sama-sama masih kuliah. Ya. Kalian kuliah S1, saya kuliah S3. Nah, apakah semua yang dikasih dosen itu saya tahu jawabannya? Tentu tidak. Terus gimana caranya? Saya googling saya. Terus googlingnya pun nggak bisa satu sumber, saya kawinkan dengan beberapa sumber, gitu. Karena satu sumber menurut saya nggak cukup, ya. Diri saya mesti dikuatkan dengan jawabannya. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada materi yang berbahasa Indonesia, saya akan cari yang berbahasa Inggris. Nah, tapi di sini ada modalnya, harus bisa bahasa Inggris. Kenapa kok yang berbahasa Inggris? Karena materi berbahasa Inggris itu sangat lengkap dibandingkan yang berbahasa Indonesia. Nah, bahkan saya ini saya kasih tahu rahasianya. Karena kalian sudah semester 7, saya kasih tahu rahasia. Saya itu kalau buat soal sering sekali, tapi nggak mata kuliah ALK ya, mata kuliah yang lain. Saya sering buat soalnya itu saya cari bahasa Inggrisnya. Saya cari dari literatur asing. Kemudian saya modifikasi soalnya, saya bahasa Indonesia kan. Nanti kalau mahasiswa cari jawaban di e-learning tuh nggak dapet. Di Google itu nggak dapet. Karena pasti dia carinya bahasa Indonesia kan. Ya, nah itu cara saya, trik saya untuk tanda kutip mengelabui, tanda kutip ya, mahasiswanya. Karena saya tahu pasti kalian itu sering banget cari jawaban copas-copas gitu tanpa dibaca, dimasukkan ke jawaban diskusi atau tugas. Jujur, ya kan? Jujur kacang hijau nih. Ya. Bener nggak? Nadia gitu nggak? Nadia Pratiwi gitu nggak? Nadia Pratiwi. Enggak ya? Oh, nggak sadar. Aku nggak ingat lagi nama-namanya. Nadia Pratiwi. Iya, Pak. Halo. Kamu Iya, sering Pak. copas nggak? Enggak, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Ketawa-tawa si Aga ini. Bayu Aga, orang Turki ini ya. Bisa ada agak-agaknya ini orang Turki. Fatimah Az-Zahra, anak Nabi. Iya, Pak. Kamu copas nggak? Pak, kadang-kadang. Kadang-kadang sometimes, Pak. Kadang-kadang selalu sih, Pak. Nah, ini saya mau bilang begini ya, Fatimah dan kawan-kawan semuanya. Copas itu nggak apa-apa, asal dikasih sumber. Jadi sumbernya ada. Dan ada pengantar. Ya kan? Memang tidak semua sumber pembelajaran itu nggak bisa dikasih kalimat sendiri, terutama yang abstrak atau teoritis ya kan. Contoh lah misalnya, kalau misalnya saya pergi ke pasar, itu bisa dikembangkan. Saya suka pergi ke tempat orang yang banyak jualan, gitu ya. Itu pasar juga itu. Nah, tapi kalau ditanya apa sebutkan Pancasila ya, tentunya nggak bisa pakai kalimat sendiri karena Pancasila itu jelas ada 5 kalimatnya udah fix, nggak boleh dirubah-rubah ya kan. Ya, atau Quran surah Al-Baqarah ya kan. Nah, itu kan nggak bisa ditukar-tukar. But harus kasih sumbernya. Beri pengantarnya. Nah, saya selalu lihat itu tuh bagi mahasiswa yang buat
buat kutipan dari sumber lain. Saya lihat pengantarnya apa. Nah, pengantarnya inilah yang menunjukkan dia baca nggak itu. Ya, hati-hati yang mencopas semua dari tulisan orang itu, hati-hati karena itu nggak saya harapkan. Ya, minimal kalian cari 3 sumber itu, modifikasi dari 3 sumber itu, dikawin-kawinkan, dirubah pakai kalimat sendiri, itu lebih baik. Ya, daripada copas secara keseluruhan, itu nggak boleh. Sekarang itu gampang banget ya, kalau mau ngecek nih orang copas punya siapa gitu, gampang. Sekarang ada plagiarism checker, ya kan? Ada plagiarisme tuh, ada tuh copas dari orang lain nggak bulat-bulat, ketahuan sekarang, gampang, mudah, gampang. Nah, itu hati-hati. Kalau ada dosen yang rajin itu nanti ada bisa ini ya, bisa dapat nilai rendah. Ulfa Zain, adiknya Zain Malik, ada yang mau disampaikan? Silahkan. Nggak ada, Pak. Yakin? Nggak ada, Pak. Kamu sudah berapa anaknya? Hah? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Di mana posisi? Di Tanjung Morawa, Pak. Dekat pintu tol? Enggak, Pak. Di Bandar Labuhannya, Pak. Bandar Labuhan. Di mana tuh? Di mana ya, Pak? Ya di Tanjung Morawanya itulah, Pak. Masuk ke desa Bandar Labuhannya. Mudah-mudahan saya tahu ya, tapi sampai detik ini saya masih bingung. Oke, nggak ada yang mau disampaikan? Silakan. Pak, paling tentang e-learning tadi, Pak. Ya, apa itu? Kayak misalnya kayak cara diskusi kan, ada dosen yang lain cara untuk menggunakan untuk diskusinya gitu berbeda gitu, Pak. Maunya kayak disamain gitu. Maksudnya dosennya beda-beda itunya. Ya, misalnya gitu. Dosen ini cara untuk masuk diskusinya kan ada diskusi juga. Diskusinya itu sistemnya beda dengan dosen yang ini gitu. Maksudnya disamain gitu. Yang iya. Gitu. Ya. Ya mungkin kalian nggak ngerasa ya, nanti di semester depan baru dibuat. Karena pedomannya baru saya buat. Nah, kenapa kok baru sekarang ada? Ya karena memang unit LMS-nya juga baru berdiri. Jadi saya ini mengetuai lembaga yang baru berdiri. Nah, saya mau bilang begini sama kalian semua yang kuliah di UMSU, bahwa kalian ini sangat bersyukur sekali kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, karena saya cek itu di Sumatera Utara ya, saya nggak lihat provinsi lain, tidak banyak kampus yang menggunakan e-learning dengan modul yang dengan konten, dengan fasilitas yang sangat lengkap ya. Nah itu kita gini tuh sebenarnya, saya mau kasih sedikit penjelasan. Mungkin di awal sudah pernah saya jelasin, model yang kita pakai ini dipakai oleh perguruan tinggi negeri yang dari awal lahirnya tahun 84 dia memang ditugaskan oleh pemerintah melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, Anda pasti tahu itu kampusnya apa. Kebetulan saya pernah ditugaskan di sana, masih juga bertugas di sana, kemudian juga pengalaman sebagai master tutor pengembang pembelajaran online di sana. Ini didengar oleh rektorat ya, ditugaskanlah saya untuk mengembangkan e-learning di UMSU. Jadi UMSU kedepannya nanti akan terus menggunakan e-learning ini. Apa buktinya e-learning itu efektif? Saya kasih bukti, Anda boleh cek di Google. Anda boleh cek di Google ya, bahwa e-learning yang baik metodenya itu pasti tetap akan efektif. Saya kasih buktinya. Coba Anda ketik silahkan di Google perguruan tinggi ya, yang mahasiswanya paling banyak diterima PNS. Coba ketik di Google itu. Coba lihat, baca kampus yang paling
Dari kampus mana paling banyak? Silakan cek sendiri. Nah, itu kalau Anda baca artikelnya, itu di perguruan tinggi negeri itu yang berbasis daring. Ini membuktikan bahwa pembelajaran daring itu tidak jelek, ya. Nah, yang jadi masalah pertama, satu, dosennya mungkin belum siap untuk memanfaatkan modul-modulnya, konten-konten yang bisa ditaruh. Kedua, infrastrukturnya juga mungkin belum siap, ya. Nah, yang ketiga, willingness atau kemauan dari sivitas untuk mengembangkan ini juga belum. Nah, saya melihat perguruan tinggi kalian dan saya ini punya goodwill yang sangat baik sekali, sangat kuat untuk mengembangkan terus learning ini. Kenapa? Karena kedepannya kita nggak bisa menafikan learning ini kan jadi salah satu metode pembelajaran perkuliahan yang tidak akan tidak dijalankan, walaupun dalam situasi COVID atau tidak COVID. Ya, ini adalah fakta, ya, fakta. Dan sekarang ada loh kampus atau kayak short course gitu yang gratis, bahkan ada perguruan tinggi di Amerika yang gratis, bahkan itu menyediakan fasilitas pembelajaran online. Ya, cuman kalian nggak sadar aja gitu ya. Kalau saya sadar karena saya sering ngecek. Banyak itu ya pakai. Kenapa kok kayak gitu? Berarti kan efektif. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan Mbak Iwaga dan Ulfah juga mungkin. Pak, kalau saya nggak ngerti gimana? Google. Nah, kalau nggak ngerti lagi, tengok YouTube. Nggak ngerti lagi, cari bahasa lain. Nggak ngerti lagi, tanya dengan teman-teman sebaya, artinya dengan teman kelasnya. Kalau nggak ngerti lagi, baru tanya dosennya. Kalau dosennya nggak tahu juga, sama-sama lah kita nanya Tuhan, ya kan? Nah, itu artinya semuanya ada solusinya. Saya kasih contoh gini ya. Saya sama kalian tuh posisi sama sebagai mahasiswa. Waktu saya termasuk dosen yang sebelum COVID sudah melakukan ini, seperti gini sekarang ini, video conference. Kalau sekarang mungkin sudah sangat biasa video conference. Dulu mahasiswa nggak biasa video conference. Dari mana saya tahu? Karena saya pernah ikut sebagai tutor online, tapi itu nggak dikasih tahu caranya. Akhirnya gimana caranya? Saya searching aja terus, gitu. Searching, gimana caranya sih? Ya, karena ini banyak rahasianya. Saya kasih contohnya. Sebenarnya kalau contoh ini kita pakai Google Meet ya. Kenapa pakai Google Meet? Tahu nggak kenapa? Dari sisi saya, ada yang bisa jawab? Nah, ini saya kasih tahu nih ya. Kenapa kok pakai Google? Hah? Mungkin lebih simpel dalam pengaplikasiannya, Pak. Bukan itu alasan utamanya. Saya lebih senang pakai Zoom sebenarnya. Alasannya karena karena saya memakai akun UMSU. Nah, saya kan punya, masing-masing dosen tuh punya akun UMSU. Kayak saya nih, fadli@umsu.ac.id itu email saya itu, yang di UMSU. Itu bisa saya gunakan di Google Meet dan itu free. A long time you can use it. Free. Tapi kalau kalian nggak bisa karena nggak pakai email kampus. Tapi kalau Zoom kan nggak bisa bayar. Gitu. Nah, itu kenapa saya pakai. Dari mana saya tahu? Baca. Ya. Searching. Okay, I find this information. Makanya saya pakai nih, pakai Google Meet. Saya nggak pakai Zoom. Zoom saya ada. Ya, Microsoft Meet juga saya punya. Tapi semuanya berbayar. Saya tahu informasi di sini nggak banyak. Ada lagi aplikasi yang lain juga ada. Bahkan dari Indonesia juga ada. Ya, saya pakai ini. Nah, ini dari mana? Saya cari sendiri informasinya. Bahkan saya pernah ngapain ya kemarin? Saya lupa. Oh iya, ini kan saya rekam nih. Kalian saya rekam sekarang ini. Ya. Dari mana saya tahu ngerekamnya? Saya cari sendiri informasinya. Gimana cara ngerekamnya? Saya cari sendiri informasinya. Oh, ngerekam itu pakai OBS, ngerekam itu pakai Format Factory. Sekarang saya pakai Format Factory.
Nanti kalian akan lihat hasilnya di format factory itu kayak mana sih hasilnya. Ada Camtasia, ada ini, ada itu, segala macam banyak. Ya. Jadi mana saya tahu? Saya kan orang akuntansi, nggak belajar kayak gini. Ya toh? Saya bukan orang informatika. Ya, tapi kalau saya tahu ini, saya cari informasinya. Ada yang ngasih tahu orang luar enggak? Yang ngasih tahu Google, yang ngasih tahu. Saya cari. Ya, di YouTube juga ada, cari. Ya. Bahkan kalau gamers tuh senangnya pakai apa, saya juga tahu. Itu biasanya pakai OBS mereka itu. Yang di videoin langsung, streaming, direkam. Itu pakai OBS. Nah, banyak caranya. Loh, saya bukan orang informatika, ya. Tapi kok saya tahu ya saya cari gitu. Apalagi ini juga yang mana buat video presentasi, cari kan banyak. Ketika aja di Google buat video presentasi yang menarik, nah itu keluar nanti cara-caranya. Ya, kuncinya harus investasi waktu, mau baca, mau nonton. Saya suka dua-dua, nonton saya suka, baca suka. Makanya saya suka nengok YouTube juga, suka baca juga. Ya. Itu yang mesti kalian lakukan. Nah, kalian sudah semester 7 masuk semester 8, jangan pernah lupa mata kuliah dulu yang pernah Anda pelajari. Mata kuliah yang lewat bukan untuk dilupakan, tapi untuk diingat. Ya, coba Anda pelajari kembali. Anda mau jadi apa setelah tamat ini? Ini yang paling dekat apa? Skripsi. Cari bahannya, ya kan? Sebenarnya Anda itu nggak punya waktu kosong sebenarnya. Nanti habis ujian, Anda udah nyiapin proposal, betul nggak? Setelah ujian ya, itu kan kosong waktu ya, masih ada libur ya. Nah, jangan santai-santai ya, jangan terlena oleh situasi COVID, apalagi terlena karena COVID ya, menyakitkan tahu ya. Saya sepertinya pernah kena gitu ya, tapi saya nggak mau periksa. Ya. Saya pernah sakit sampai 3 minggu, tapi saya nggak periksa. Cuman teman dekat saya, sangat dekat, itu kena. Gitu. Tapi saya sendiri saya nggak tahu apakah saya kena apa enggak, cuman saya selama 3 minggu memang sakit dan tidak periksa. Tapi saya ikuti cara pengobatan orang COVID ya. Kan COVID kalau ke rumah sakit juga percuma, nggak ada obat ya kan. Bagus istirahat sendiri, isolasi mandiri. Saya sakitnya apa? Demam, baru pakai vitamin C, vitamin E, zinc, mimi cucu ya, banyak-banyak bobo ya. Dan mamam yang banyak ya. Itu yang saya lakukan. Alhamdulillah memang garis Tuhan saya masih diamanahkan untuk hidup. Saya kembali. Nah, ini yang harus kalian lakukan. Kalian harus dinamis. Harus banyak membaca, harus cari informasi. Ingat, ini masuk ke semester 8, ini masa-masa yang menurut saya justru malah makin menyakitkan ya. Syukur masih ada pengalaman kerja, bla bla bla. Kadang-kadang kerjaannya itu nggak nyambung juga dengan yang diinginkan misalnya. Tapi kalau kerjaan sekarang nyambungnya dengan diinginkan, syukur alhamdulillah masih enak ya. Tapi kalau kerjaannya itu cuma sekedar batu lompatan, itu jadi masalah. Ya, ini hati-hati, kuliah itu bukan sekedar selesai kuliah, tapi jangan pernah dilupakan pengalaman kuliahnya. Ya, ini sementara Anda sedang sedang memulai awal yang baru. Ya, Tian Sutrisno, can you show your face please, Tian Sutrisno? Oke, silakan. Yes, sir. Give your opinion please. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Opini saya untuk e-learning ini, pemikiran saya sama seperti teman-teman yang sudah memberi opini tadi. Jadi yang harus lebih dikembangkan dari e-learning ini adalah, menurut saya yang paling penting itu pengingat ya Pak. Jadi kalau kita kuliah offline itu kan lebih rasanya itu kayak lebih, oh besok aku kuliah gitu. Kalau di e-learning bagi saya sendiri kayak ditambah lagi nggak ada pengingat, jadi benar-benar lupa gitu dari absen ataupun yang lain. Tapi kalau sistem di dalamnya mungkin udah bagus Pak.
materi-materi juga udah bagus dari dosen, walaupun ada dosen-dosen yang lain masih belum sempurna memberikan materi ataupun memberikan tugas. Oke, ada lagi? Itu saja Pak dari saya. Baik, terima kasih, Brother Tian Sutrisno. Di mana posisimu? Di Gaperta Pak. Oke, nggak jauh-jauh dari saya ya. Saya mau kasih penjelasan. Tadi saya ada yang lupa lagi ya. Nah, tadi pertanyaan sebelumnya dari Nona siapa ya tadi yang lupa. Siapa tadi yang nanya saya tadi? Oke, itulah ya. Nah, tadi pertanyaannya, kalau bisa semua dosen sama. Oke, nanti di semester depan itu akan sama. Karena akan keluar pedoman, itu ya. Akan keluar pedoman. Nah, ini berkaitan dengan Tian Sutrisno. Ya. Saya jawab begini, pengingatnya apa? Pengingatnya, saya perhatikan rahasianya. Pengingatnya adalah impianmu. Dengar ya? Itu impian, itu pengingatnya. Jadi Tian Sutrisno untuk mengingatkanmu mata kuliahmu itu adalah impianmu. Nah, kalau kita kuat atas impian kita, maka setiap hari Anda itu pasti akan selalu melihat perkembangan learning setiap hari. Jadi, saya memang selalu ingat ini ya. Mungkin kalian lupa ya. Nah, saya ingetin begini. Selama masa kuliah, sadarlah bahwa walaupun situasi, kondisi lingkungan seperti tidak kuliah, sadarlah bahwa selama 4 bulan dari awal perkuliahan, Anda itu sedang masa perkuliahan, walaupun situasinya tidak seperti kuliah. Oleh karena itu, Anda gali impian Anda, saya pingin bisa ini, pingin bisa itu, saya mau ini, mau itu, untuk bahan dasar untuk basic information saya ketika saya tamat kuliah. Jadi saya harus belajar, nah saya spare waktu, saya tidak bisa diganggu apapun, kecuali jam-jam tertentu, atau saya buat jadwalnya, jam sekian saya lihat mata kuliah ini, jam sekian saya nyangkol dulu, jam sekian saya mamam dan mimik cucu, jam sekian saya lihat bahan, jam sekian ketemu Pak Boy, dan seterusnya, buat jadwalnya. Gitu. Jadi pengingatnya siapa? Impian, nggak ada yang lain. Di dalam learning itu mirip dengan kayak kalau kalian tatap muka, kuliah tatap muka, ya, itu impiannya itu sebenarnya nggak terlalu perlu juga, karena apa? Ada dosen yang mudah-mudahan rajin marahin kalian, ya, jadi takut ngerjain segala sesuatu. Tapi kalau di learning nggak bisa gitu. Saya kan ingatkannya di awal saja, ya kan. Setelahnya mandiri dong, kreatif lah harusnya. Ini sama juga gini loh, ya, nanti kamu kalau udah tamat, kalau belum punya kerjaan, itu bingungnya luar biasa. Bingungnya luar biasa. Oleh karena itu, sudah kamu pikirkan, kamu setelah tamat ini mau ngapain? Itu dulu. Contoh, saya mau kerja di Pertamina, Pak. Bagus impiannya, kalian kuliah di kampus akreditasi prodi dan institusi yang A. Anda memenuhi syarat untuk masuk Pertamina, memenuhi syarat untuk masuk Bank Indonesia, ya, DKU. Tapi syarat berikutnya adalah apa yang dites. Maka mulai hari ini, ke depannya, sambil saya menjalankan skripsi, saya latihan, saya belajar, tes-tes untuk ujiannya. Jangan
3 hari mau ujian atau besok mau ujian malamnya nggak tidur-tidur, itu salah. Mau belajarnya sebelum ada mau keterima di DPQ, di Bank Indonesia, di Pertamina, itu siapin dari sekarang. Pak, saya ingin punya bisnis. Ya dari sekarang buat perencanaan bisnis, cari temennya, jangan nunggu tamat. Kalau bisa pas tamat Anda sudah penghasilan minimal per bulan 8 juta, jadi ya kan 10 juta gitu. Nanti ketika 2 bulan setelah wisuda, udah bisa lah si Fatimah Az-Zahra dilamar, ya kan, sama orang kayak gitu. Contohnya, Yan Strisno. Ya Pak. Kamu kenal Dwi Suwartini nggak? Sorry Pak, nggak dengar. Dwi Suwartini kenal nggak? Nggak Pak. Nggak kenal. Kamu di videomu nampak nggak dia? Nggak nampak nih, lihat video Bapak nih. Oh, buka saya doang. Itu di situ ada namanya Dwi Suwartini. Coba kamu cek. Ya. Loh, kamu kemana? Check out ya? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Memang kayak gitu. Kalau jodoh masih jauh nggak nampak ya. Nanti kamu kalau nengok YouTube ini nanti nampak ya. Ini terekam nih dalam video YouTube. Mudah-mudahan nanti kisah kalian seperti Dayana dan Vicky. Yang berikutnya adalah sering kesalahan kalian itu menyiapkan segala sesuatu itu mendesak baru ya, itu nggak boleh. Mami, sebentar ya. Sebentar aja, istri saya lagi nyanyi tapi pakai headset, kedengaran sampai sini, bentar. Oke. Aduh, kalau udah istri takut saya, takut juga. Untung suaranya enak ya. Kalau suaranya nggak enak, saya lari dari rumah. Oke. Nah, itu yang saya ingetin ya. Jadi kalau Anda mau punya bisnis, jangan udah tamat baru punya bisnis. Kalau Anda mau kerja di tempat yang bagus sekali, jangan mendekati ujian baru Anda belajar. Ya, jangan gitu. Jauh-jauh hari, jadi Anda siap banget. Ya. Sekarang bahasa Inggris itu nggak boleh dinafikan ya, harus bisa ya. Bisa bahasa Inggris itu bukan berarti keren loh sekarang, tapi itu hal yang biasa aja. Jadi kalau Anda yang bahasa Inggris hal yang biasa pun nggak bisa, itu namanya kelewatan ya, itu kelewatan namanya. Kalau kelewatan gimana? Balik lagi ya kalau kelewatan. Nah, terus gini, ada yang bertanya, Pak, itu hitungannya ini, itu kok susah banget, saya nggak tahu Pak. Nah, itu sering pertanyaan gitu tuh. Pak, ini mata kuliah ini tuh pertanyaan Bapak, oh nggak bisa ya. Saya sering tanya balik tuh ya. Kadang-kadang saya sering tanya balik, tapi di kelas ini insya Allah nggak ada ya, mudah-mudahan, amin ya. Sering sekali mahasiswa bertanya, padahal jawabannya ada di modulnya. Gitu. Saya teringat gini, saya teringat dulu waktu kuliah seperti kalian, ada dosen saya namanya Profesor Ainun Naim. Sekarang beliau masih aktif sebagai dirjen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia dosen yang menurut saya itu bagus sekali, ya, bagus sekali, ilmunya mantap. Ya. Saya sering menunggu kuliahnya, tapi saya deg-degan ya, karena orangnya agak serem gitu.
Ya. Eh, ada seorang mahasiswa yang nanya ke beliau, tapi saya lupa detail pertanyaannya. Tapi kira-kira pertanyaannya gini, kenapa ibu kita Kartini menerbitkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang? Nah, itu pertanyaannya oleh si mahasiswa. Ini contoh ya, contoh. Bukan itu sih pertanyaannya sebenarnya. Ada pertanyaan lain. Terus beliau nanya ke mahasiswanya. Jadi beliau menjawab dengan bertanya. Jawabannya gini. Kamu tahu nggak Ibu Kartini itu lahirnya di mana? Terus si mahasiswa menjawab, saya tidak tahu Pak. Kamu jangan pernah nekat bertanya kepada saya tanpa modal. Itu saya ingat banget peristiwa itu ya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Dari sini saya dapat pelajaran penting ya, bahwa ketika saya bertanya karena saya tidak paham atas sesuatu yang sudah saya baca sebelumnya. Bukan bertanya seperti anak TK yang sedang atau baru tahu ini apa? Mouse. Ketika les, mouse. Apa itu mouse? Ditunjuknya ini ya. Kalau anak TK boleh kayak gitu. Tapi kalau anak SMA, kuliah tuh nggak boleh. Ya. Nanyanya harus pemahaman, nggak boleh bertanya seperti tadi. Ya, itu contohnya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Khairina Ikhwan dan temannya itu. Teman atau saudara atau adik, ipar, pacar? Khairina sedang bersama Ikhwan. Bersama Mia, Pak. Oh, Mia. Iya. Mia Melinda ya? Mia Audina. Oh, iya. Kok nggak dinampain mukanya? Oh, yang di atas itu ya? Oh, iya. Pantes latarnya sama. Berarti kalian tadi yang bikin storing ya, suaranya ya? Oh, sama Nadia juga? Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Kalian satu kos? Iya, Pak. Oh, semuanya anak mana? Nadia anak mana? Sahabat, Pak. Oh, sahabat. Mia? Medan, Pak. Medan, Pak. Hah? Bagan Batu? Medan Balikpapan, Pak. Ya, gini aja. Punya Mia dimatikan, kamu ngomong ke salah satu. Biar nggak storing suaranya. Khairunisa juga? Astagfirullahaladzim. Entah-entah Bayu Aga juga nih. Bayu Aga juga ya? Enggak, Pak. Oh, enggak ya? Oh, kamu di kamarnya Khairunisa ya? Si Dinda kamu di mana? Dinda Adlin, Dinda Adlin, gimana kamu? Di Medan, Pak. Di Ring Road. Oh, nggak sama orang sini. Enggak. Ring Road ya, deket ya? Iya, Pak. Julia di mana kamu, Julia? Julia Andira di mana? Cemara, Pak. Cemara. Oh, macam marah. Iya, Cemara. Medan, Pak. Medan, Cemara. Jalan Cemara. Oh, iya. Masjid Anip ya? Masjid Anip, bukan? Hah? Masjid Anip, bukan? Deket flyover Brian, Pak.
Oh, oke oke. Ini si yang bawa mobil siapa nih? Yang bawa mobil ini Fikri, di mana lo? Di jalan, Pak. Ngapain? Mau pulang. Nge-Grab ya? Enggak, Pak. Habis kerja tadi. Oh, oke lah. Hati-hati ya. Iya, Pak. Ingat-ingat Nadia Pratiwi. Abdurrahman Khan. Iya Pak, saya Pak. Kamu di mana sekarang? Di kamar Pak, di rumah Pak. Di Mumbai atau Karachi? Tidak Pak, di rumah Pak. Maryland. Oh, Maryland, California. Oke. Oke, I know. Sehat kan? Abdurrahman sehat? Tolong ada yang bisa translatein ke dia pakai bahasa India. Nggak ada yang bisa ya? Saya penggemar lagu India. Baiklah, tentang ALK, analisis laporan keuangan. Ya, ini salah satu mata kuliah yang sangat penting bagi Anda. Oke, sudah aman keluar ya dari rapat. Ini salah satu mata kuliah yang sangat penting bagi menurut saya, bagi Anda, bagi yang mau punya bisnis, pelajarilah ALK ini. Ya, pelajari ALK ini, mau punya bisnis, karena itu rahasia-rahasia laporan keuangan. Anda kan harusnya sih kita punya laporan keuangan ya, tapi kalau nggak punya, Anda harus tahu bacanya, kemudian tahu mengevaluasinya. Tahu kayak mana cara perusahaan ini boros atau enggak, hemat atau enggak, efisien apa enggak, ada pencurian apa enggak, nilai jumlahnya, kita terlalu banyak utang kita itu berhasil enggak, bagusan investasi apa nerbitin modal saham atau utang. Nah, itu kan pertanyaan kan. Nah, itu yang Anda itu bisa cari sendiri jawabannya melalui ALK ya. Kemudian kalau misalnya Nur Aisyah. Saya Pak. Ya, di mana kamu posisinya? Apa Pak? Posisi kamu di mana? Di kos Pak. Oke, di Hong Kong, di Tibet, Timor Leste. Saya di kos Pak. I know. Macet weh. Kotanya di mana? Oh, Jalan Bukit Siguntang Pak. Ada kota Jalan Bukit Siguntang, macam tak ada lah. Loh, kalian ini satu ini sama Hairina juga? Apa Pak? Nur Aisyah sama Hairina satu kos juga? Sama Dini. Dini Octavia Pak. Saya belum baca yang mana Dini. Gak nampak saya. Dini Alfani yang ada. Oke. Nur Aisyah, pengen nggak di rumah, tapi rekeningmu tambah terus 100 juta tiap bulan, pengen nggak? Nur Aisyah. Saya Pak.
Saya ulang pertanyaannya ya, jawab cepat ya. Pengen nggak kamu tuh di rumah aja, tapi rekeningmu bertambah terus 100 juta dari penghasilanmu sendiri? Pengen nggak? Mau. Kira-kira caranya gimana? Jalak lagi. Jauhan dari Dini dulu. Ini jauhan dulu. Si Dini tadi suruh ini aja, suruh main ayunan sama Muhammad Rivaldi. Sana, main ayunan sama Muhammad Rivaldi sana. Enggak, Pak. Storing kok. Storing di sini. Muhammad Rivaldi, kamu ajak Dini dong. Soalnya saya mau nanya si Nur Aisyah. Jauh, Pak. Jauh di mata dekat di hati tahu. Jauh di mata dekat di hati, di atas paha tuh. Gimana Aisyah? Tahu nggak caranya? Nggak tahu, Pak. Nah, kamu belajar ALK, belajar statistik, belajar tentang investasi. Kamu bisa nanam di Bursa Efek Indonesia, memulai dari 5 juta, 1 jutaan juga ada. Pelan-pelan kamu bermain sendiri, berinvestasi sendiri, eksekusi sendiri, kamu pilih sendiri kamu investasi di mana, ya. Insya Allah saya doakan kalau kamu kuasai itu, insya Allah saya doakan kamu punya potensi, punya penghasilan bahkan even more than 100 million from your home. Ngerti nggak yang saya bilang, Nur Aisyah? Iya, Pak. Kurang jelas loh, Pak, suaranya. Oh, baru sekali ini kurang jelasnya, tadi nggak bilang ya. Kamu belajar ALK, belajar statistik, belajar tentang dunia saham, kemudian punya uang lebih kurang 1 jutaan, minta sama suamimu nanti 5 juta gitu, terus kamu berinvestasi di saham. Kalau ada keuntungan kamu tanam lagi, ada keuntungan tanam lagi, ya. Nanti ketika sampai 5 juta per bulan, 10 juta per bulan, baru kamu tarik uangnya. Sampai 100 juta, even more than that, ya, lebih dari itu, bisa. Dengan menggunakan apa? Kita kuliah salah satunya ALK ini. Mahasiswa saya yang dari kampus lain sudah menjalankannya. Ya. Anak Chinese. Kalian juga bisa kalau mau. Cari yang syariah kan ada ya. Bursa Efek Syariah ya. Boleh. Ya. Oke lah, ini kita sudah mau saya akhiri perkuliahan saya. Untuk ujian itu yang saya keluarkan adalah analisa perbandingan. Ya. Coba dimatikan dulu Nur Aisyah. Maksudnya bukan kamu yang dimatikan, suaranya ya. Suara dimatikan dulu. Nanti saya itu bertanya, nanti saya buat sebuah laporan keuangan, ringkasan laporan keuangan, nanti saya bertanya tentang analisa perbandingan. Tentang apa analisa perbandingannya? Bisa tentang return on investment, return on equity, debt to asset ratio, debt to equity ratio, bisa aja tentang price earning ratio, putaran piutang bisa, putaran penjualan juga bisa, apalagi ya, lupa saya. Kira-kira gitu. Coba kamu tengok learning saya, itu ada juga tentang materi analisa perbandingan. Nah, itu ya, itu yang saya, insya Allah saya keluarkan, insya Allah itu disetujui untuk dikeluarkan ya. Nah, saya perlu ingatkan sama kalian, di KKN ini proses itu lebih penting. Nilai harian Anda itu 70% proporsinya. Sementara UAS dan UTS itu 30%. Makanya saya ingatkan juga, terutama tugas-tugas itu harus Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya.
Jangan sampai lewat ujian baru dikumpul. Ya, nanti nggak saya nilai. Oke? Oke, terakhir ada pertanyaan, silahkan. Saya Pak dari Dini Alfani Pak. Silakan Dini Alfani. Di mana posisimu Dini Alfani? Di Percut Pak. Percut. Iya. Oke, banyak ikan sana ya. Ini Pak di e-learning ALK kita Pak. Itu di bab 3 ada 3 materi yang tidak terbuka Pak, sehingga persen dari pelajaran ALK kita itu nggak 100% terlaksana Pak. Itu emang sistemnya yang nggak membuka atau emang dari bapaknya nih yang nggak membuka gitu. Di bab Oke, 3. jawaban saya baru tahu kenapa ditanya sekarang. Apa Pak? Saya baru tahu kenapa ditanyanya sekarang. Maksudnya? Nggak ngerti juga. Rivaldi jelasin sama Dini. Valdi, jelasin sama Dini tuh. Oh saya Pak, segan saya Pak. Ternyata kamu pun nggak ngerti juga. Ngerti saya Pak. Apa? Bilanglah. Kamu kok nengok ke atas, nengok Herina ya? Enggak lah Pak. Jadi apa? Coba bantu jelasin ke Dini. Iya, Bapak baru tahu itu bahwasannya yang 3 pelajaran itu nggak terbuka. Kenapa baru sekarang ditanya? Gimana Dini? Din, Iya Pak. ngerti yang dibilang Rivaldi? Learningnya Bapak nggak tahu kalau itu nggak terbuka gitu maksudnya. Betul, saya baru tahu. Tapi Pak materinya itu sebenarnya udah kami download di atasnya, dan itu yang di bawahnya itu kayak materinya itu sebenarnya udah terdownload di atas, tapi di bawahnya itu ada lagi Pak, dan itu missing activity, jadi nggak terbuka. Jadi di dashboard e-learningnya itu dia itu e-learningnya cuma 92%, padahal seharusnya itu kita udah 100% Pak, udah nggak ada lagi. Oh, kalau persen-persen nggak masalah, jangan terlalu jadi patokan ya. Tapi ada yang nggak terbuka? Iya, 3 di bab 3 Pak ada itu. Di pelajaran 3, di pembelajaran 3. Yalah, pertemuan ketiga kan? Iya. Kalau saya tanya tanggalnya pasti kamu lupa tanggal berapa itu? Iya Pak, udah lama itu dari awal-awal itu. Apalagi saya. Karena kan teringatnya Pak udah mau UAS gitu kan Pak. Jadi cek alert yang lain sudah 100%, kok yang ini nggak 100%, padahal tugasnya semua udah oke gitu. Ternyata di atasnya yang bermasalah gitu. Iya. Ya, nanti kamu ketik aja di WA grup ya. Kalau masih nggak yakin, ketik di WA grup, nanti saya cek setelah ini. Oh iya Pak. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya, silakan Bayu Waga. Mau nanya Pak, untuk di e-learning kita grades itu memang kosong semua ya Pak? Apa tadi? Grades. Oh, grade. Memang kosong karena belum saya nilai. Beda Pak. Kalau dinilai pasti ada nilainya. Nanti keluar nilainya. Nanti saya keluarkan nilainya. Ya Pak. Kasih ya Pak. Ya, ada lagi yang lain. Grade itu yang ditanya itu tentang nilai loh. Nanti itu ada fasilitas partisipan, grade gitu ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya. Oke, saya minta tolong semuanya nunjukin videonya kembali untuk mengakhiri pertemuannya. Iya, hidupkan kembali videonya, benerin jilbabnya, bisa gitu ya. Ada yang tarik ke bawah, ada yang tarik ke samping, ada yang tarik ke belakang. Itu yang saya lihat.
lip gloss ya, lip gloss, eyeliner, soft lens. Oke, di pertemuan terakhir ini ya, ini pertemuan terakhir saya di mata kuliah ini dengan kalian semua. Saya harap saya punya manfaat bagi kalian yang insya Allah ya, cuman satu yang saya inginkan, yaitu jadi amal jariah saya, dan itu bermanfaat bagi kalian. Dan saya harapkan nanti kalian juga di masa yang akan datang itu mengaplikasikan ilmunya yang Anda tahu ya, karena itu jauh lebih penting bagi saya ya. Dan sebentar ya, saya juga berharap kalian semua, anak-anak saya itu bisa memberi contoh yang terbaik bagi lingkungannya, bisa memberi manfaat juga bagi lingkungannya. Tunjukkan bahwa Anda adalah dari perguruan tinggi Islam yang punya manfaat dan punya pengaruh baik bagi lingkungannya. Dan saya juga berpikir, kalaupun ada kesalahan, khilaf dari kalian, itu normal-normal saja, tidak ada yang mesti dipermasalahkan ya. Yang penting kita semua saling memaafkan. Kirim salam dengan orang tua kalian, kemudian juga kalian jaga kesehatan ya, ikuti protokoler kesehatan dari pemerintah, nggak usah nekat. Dan ini saya rekam serta nanti saya masukkan ke YouTube. Saya bisa lihat nanti linknya saya kasih. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Nun wal qalam wa yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya.